Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto, kelas MD 202 dari PP Manajemen. Kali ini saya akan eh, mempresentasikan yaitu ujian akhir ujian akhir semester yaitu mata kuliah ekonomi makro di mana dosennya itu Bapak Dr. Yusuf. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas arahan dan bimbingannya dari Bapak Yusuf dan sangat bermanfaat sekali bagi saya dan membimbing saya menjadi lebih baik lagi. Oke, soal-soal UAS ekonomi makro yaitu yang pertama adalah jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan ekonomi kebijakan ekonomi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah jelaskan bagaimana dampak penguatan pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Bagaimana, terus yang ketiga, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini atau 2001 di tengah pandemi COVID-19. Oke, eh, tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia, yang pertama pasti pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ini mencakup kebijakan fiskal, atau pengelolaan anggaran pajak, ya, terus pengaturan, ya, jumlah uang beredar dan suku bunga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, yang kedua, Bank Indonesia atau BI. Nah, Bank Indonesia BI ini sebagai, ya, bank sentral negara yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan menjalankan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, Badan Koordinasi Penanam Modal atau BPKM sebagai bertanggung jawab untuk memfasilitasi investasi dalam negeri dan luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Terus di sini tentunya yang keempat ada Kementerian Keuangan yang tentunya bertanggung jawab, ya, atas pengelolaan keuangan negara termasuk anggaran, ya, pajak dan pembiayaan program-program pemerintah. Yang kelima ada Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR, ya, yaitu DPR ini sebagai lembaga legislatif, ya, memiliki peran dan membahas dan menyetujui undang-undang dan kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh pemerintah. Terus yang tentunya, ya, lembaga-lembaga terkait lainnya, ya, ada kementerian lainnya juga ekonomi seperti Kementerian Industri, Perdagangan, atau lembaga-lembaga lainnya. Baik, saya lanjut. Nah, yang kedua adalah dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs eh, dan inflasi IHK. Nah, tentunya di sini penguatan nilai kurs mata uang menguat artinya mata uang negara tersebut memiliki daya beli yang tinggi terhadap mata uang asing. Nah, itu untuk penguatannya. Nah, ya, pelemahan nilai kurs justru sebaliknya. Jika nilai mata uang kurs melemah, artinya mata uang negara tersebut memiliki daya beli yang lebih rendah terhadap mata uang asing. Nah, selanjutnya ada inflasi IHK, ya. Inflasi IHK yang tinggi dapat berdampak negatif pada PDB karena mengurangi daya beli konsumen. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya eh, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia, ya? Bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat pandemi COVID-19. Nah, saat pandemi COVID-19 tentunya bukan hanya di Indonesia, ya, di dunia pun masih agak goyang, tapi khususnya di Indonesia sendiri, ya kan,
mengalami kontraksi pada tahun 2000 karena adanya pandemi COVID, meskipun ada upaya pemulihan pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan mungkin lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pandemi tentunya telah banyak ya menyebabkan bisnis atau mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan tingkat pengangguran meningkat ya. Dan terus upaya untuk memperkuat perekonomian bisa menyebabkan tekanan pada tingkat inflasi. Nah, ini ketergantungan terhadap sektor wisata. Nah, ini kondisi perekonomian makro Indonesia saat pandemi COVID-19. Baik. Nah, kesimpulannya adalah ekonomi Indonesia 2021 diprediksi akan tumbuh 4,5% sampai 5,9%, di mana penanganan COVID-19 informasi struktural ya dan dukungan inflasi bisa menjadi kunci akselerasi pertumbuhan. Nah, pemerintah melakukan perhitungan untuk pertumbuhan ekonomian di 2001 dalam bentuk rank 4,5 sampai 5,5%. Hal ini juga cukup mirip dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang lain seperti IMF, ya, World Bank dan IDB. Ungkap Kepala Badan. Baik, mungkin itu saja yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat tentunya khususnya bagi saya sendiri dan semoga eh, menjadi lebih baik ke depannya bagi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.